Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali edisi 3 Juli 2023. Pagi ini bacaan kita dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30 demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu dan mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Bila dikhianati. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikhianati, maka apakah yang akan kita lakukan? Yang pasti kita akan sakit hati dan merasa kecewa. Bila kita tidak tahu siapa yang berkhianat, mungkin kita akan membenci pada semua orang yang terkait dengan masalah itu. Bagaimana bila kita mengetahui siapa si pengkhianat itu, dan dia adalah orang yang dekat dengan kita dan selalu bersama-sama, bahkan mungkin telah makan dan minum bersama kita? Tentu kita akan kecewa dan membalas dendam, menuntut mungkin, serta ingin menyakiti orang itu. Apalagi bila kita telah mengetahui rencana pengkhianatannya tersebut. Saudara-saudaraku, Yesus mengalami pengkhianatan yang luar biasa. Dari seseorang yang ia kasihi, dari seseorang yang ia sudah didik dengan begitu baik. Tetapi Yesus ternyata tidak melakukan hal-hal itu kepada Yudas. Dari teks ini, saudara sekalian, yang kita baca pagi ini, kita melihat bagaimana Yesus memberikan teladan, bagaimana menghadapi pengkhianatan. Karena dalam kehidupan ini kita tidak selalu akan bertemu dengan orang-orang yang sejalan, akan ketemu dengan orang-orang yang mendukung, dan akan ketemu dengan orang-orang yang mengerti keadaan kita. Tetapi mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang bisa mengkhianati kita, membenci ataupun mengecewakan kita. Teks ini mengajarkan kita bagaimana Yesus menghadapi pengkhianatan. Yesus tak menghakimi. Tetapi ketika ia tahu Yudas akan mengkhianatinya, Yesus memberi kesempatan kepada Yudas untuk berubah dan bertobat. Terlihat dari cara Yesus memberikan sepotong roti setelah dicelupkan kepada Yudas, yang sebenarnya merupakan usaha terakhir agar Yudas berbalik dari dosanya dan menyadari apa yang sesungguhnya sedang dirancangkannya. Ia mendapat pemberian yang pertama, roti, tanda bahwa Yesus memperhatikan Yudas. Akan tetapi Yudas menolak untuk mengubah pikirannya dan ia dirasuki iblis. Walaupun sudah disakiti, tapi Yesus tak pernah menyimpan dendam dan sakit hati, tetapi memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Kepada orang-orang yang menyengsarakannya di atas kayu salib, Yesus berdoa, memohon agar Bapa mengampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Menjadi bukti bahwa betapa Yesus tidak pernah menyimpan dendam dan sakit hati terhadap orang-orang yang mengkhianatinya.
Yesus memang terharu karena ia melihat muridnya Yudas Iskariot yang ia telah pilih menjadi muridnya berkhianat. Sebab sesungguhnya Yesus juga mengasihi Yudas sama seperti ke-11 murid yang lain. Dan karena itu saudaraku, tak heran jikalau dalam ayat 21 tadi dikatakan Yesus sangat terharu. Saudara perhatikan kalimat ini, sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara-saudaraku, seandainya Yudas dapat mendengar pernyataan Yesus ini, menerimanya dengan hati, dianalisanya dengan baik, Yudas kemungkinan akan kembali dan bertobat, mengubah jalan pikirannya. Tetapi sungguh Yudas tidak melakukan itu. Dan karena itu Yesus membiarkan Allah yang melakukan penghakiman. Kita, setiap manusia, tidak boleh menghakimi orang lain. Karena itu adalah hak Allah. Apalagi membalasnya. Itu bukanlah prinsip Kristiani. Yesus jelas mengatakan, kasihanilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Jika pipi kananmu ditampar, berikan jugalah pipi kirimu. Karena Yesus tak ingin kejahatan dibalas dengan kejahatan. Biarkanlah Allah yang melakukan penghakiman. Saudara-saudaraku, menarik sekali dicatat di sini bahwa para murid tidak pernah menduga ketidakjujuran Yudas. Kemunafikannya ditutupi dengan baik sekali. Dewasa ini, saudara-saudaraku, kita akan bertemu dengan beberapa orang yang ada di luar tampak rohani. Namun dalam batinnya sama sekali tidak mempunyai iman yang sungguh dan pengabdian kepada Kristus. Bisa saja ia menjadi aktivis dalam persekutuan-persekutuan atau ibadah-ibadah yang diikutinya. Tapi ternyata tidaklah demikian di dalam batinnya, kesungguhannya untuk mengiring Tuhan. Tak seorang pun mengetahui apa yang ada dalam pikiran Yudas. Pada waktu Yesus berbicara kepada Yudas dan mengingatkan apa yang ada dalam pikirannya, murid yang lain mengira Yesus menyuruh Yudas membeli apa-apa untuk keperluan perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin, karena tidak ada seorang pun yang menduga bagaimana Yudas yang akan berkhianat itu. Sebab di mata para murid, Yudas pun sama seperti mereka. Saudara-saudaraku, menarik sekali pagi ini kita merenungkan kembali bagaimana Yesus menghadapi sang pengkhianat. Dan jika sekiranya saudaraku kita diberikan kesempatan ada di posisi itu, kita menghadapi pengkhianatan, penolakan atau kebencian dari orang-orang yang ada di dekat kita. Walaupun ini sulit, tetapi marilah kita belajar untuk meneladani Yesus Kristus yang tidak menghakimi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, memaafkan mereka yang telah menyakiti, dan senantiasa memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pada pagi ini, adakah di antara saudara yang sedang sakit hati atau sedang dendam atau sedang tidak suka kepada seseorang? Jangan-jangan itu hanyalah sebuah iri hati. Dan karena itu saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon supaya kita dilepaskan dari dendam dan sakit hati terhadap orang-orang yang telah menyakiti dan mengkhianati kita. Dan biarlah kasih Kristus yang berkobar-kobar dalam diri kita agar kita selalu siap untuk mengampuni. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk belajar menerima segala apa yang terjadi di sekitar kami. Jika sekiranya kami berada pada posisi dikhianati, ditolak, bahkan dibenci, Tuhan, kiranya Engkau bantu kami supaya kami menerapkan prinsip-prinsip firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Tolonglah kami supaya kami jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tolonglah kami supaya kami tidak menghakimi. Dan tolonglah kami supaya kami memberikan kesempatan untuk orang yang melakukan pengkhianatan itu bertobat dan kembali kepada-Mu. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kesalahan umat-umat-Mu ini.
supaya kami layak untuk selalu menerima anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Berkati semua saudara-saudara yang sedang berduka saat ini, Tuhan. Hidupkanlah sebuah keluarga kami yang sedang berduka pada pagi ini. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka yang sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Dan buka jalan bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami yang terus bergumul untuk masa depan pendidikan mereka. Lalu ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami di hari ini. Kami serahkan diri kami di sepanjang bulan ini. Dan hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkuasa atas hidup kami. Dengar doa kami Bapa, kami berseru dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.